Memang pernah ngincer dan pernah ngenain gak sih Bang Ewok? Pernah lah. Nih biar langsung ketemu nih, biar sama-sama nih. Bener pernah kena Bang? Pernah. Oh gitu? Terus terang aja, ini saya lagi nunggu bis nih ya. Oke, balik lagi di Part 6 Channel. Kali ini gue sudah menghadirkan apa nih Bang? Bisa dibilang rival bener nggak sih Bang? Saudara. Saudara. Jadi rival yang menjadi saudara nih kalau bisa dibilang nih. Oke, sebelum panjang lebar gue ngebahas atau ngobrol-ngobrol sama abang-abang gue nih, gue mau ngasih tahu sekarang kita berada di lokasi lepas kopi di Jalan Sabilillah, Kecamatan Citerep, Bogor, Jawa Barat. Itu tepatnya ada di belakang Polsek Citerep, dekat pom bensin sih. Tempatnya asik, ada rooftopnya dan macam-macam nih. Ada menu-menunya, ada best seller coffee, ada hot coffee, makanan ringan, makanan berat, pokoknya macam-macam. Terus ada live musiknya juga nih. Buat lo yang suka nongkrong-nongkrong, kongkow sama kawan-kawan, bisa langsung mampir aja ke Lepas Kopi. Oke, nggak panjang lebar, langsung saja gua akan mungkin sebelumnya memperkenalkan diri lagi kali Bang ya. Oke, ini kebetulan ada salah satu abang kita dari mana Bang kalau boleh tahu Bang? Dari KTB. Dari KTB ya. KTB ya? KTB atau apa nih Bang? Biasanya dipanggil apa sih Bang? Dipanggilnya Bastar mungkin ya. Bastar, Ya. Bastar. Kalau TD kan TD 46 ya, betul Bang? Iya. Nah kalau Bastar? Kalau Bastar itu 423. Kenapa namanya 423 Bang? Kalau setahu saya sih kalau 423 itu 42 nomor sekolahan yang di Semeru. Dari Semeru ke Cemplang itu 3 km. 3 km. Jadi 423. 423. Kita kan ada dua sekolahan nih. Di Semeru sama di Cemplang. Mawar ya Bang ya, di Mawar ya? Di Mawar Semeru, ya, Mawar, ya di Mawar sama di Cemplang. Dari itu nomor 42 di Semerunya. Dari Semeru ke Cemplang 3 km. Jadi 423 gitu. 423. Naik ojek ya? Naik angkot gitu. Tapi bedanya antara yang di Semeru atau di Mawar itu sama di Cemplang apa sih Bang? Bedanya kalau misalkan kita di Semeru, kita gabung sama Semea. Gabung sama Semea. Iya, jadi ada beberapa gedung, kalau nggak salah ada 4 gedung. Yang Semeanya 3 lantai, jadi 6 ya, sama STM juga. Nah, kita kalau nggak salah kelas 1 sama sekolah kelas 2 di situ. Kelas 3 full kita di Cemplang. Cemplang. Berarti namanya siapa Bang? Tadi mohon maaf Bang. Namanya Hermansyah. Hermansyah. Gitu. Panggilan nama panggungnya? Ya kalau anak-anak manggil sih Reptil. Reptil Bang? Iya. Aduh mohon maaf nih sebelumnya, kalau boleh tahu kan yang saya tahu nih Reptil ini ya itulah Bang. Kenapa Bang? Kenapa Jadi bisa itu? Iya makanya Ya. pokoknya serem-serem lah Bang. Gitu. Mungkin karena saya berbisa ya. Iya. Ya, udah kita akui dia berbisa ya, Bang. Gitu, karena berbisa Bang. Nah, Gitu. Oh gitu Bang. Jadi enggak maksudnya kenapa bisa dipanggil itu Bang? Emang sudah dari SMP dari kecil atau memang pas masuk STM aja dipanggil itu? masuk STM aja sih. Masuk itu aja. Ya, karena saya waktu di SMP murid baik-baik ya. Bagus sama. Jadi kita pas masuk STM ya karena mungkin terbawa oleh teman-teman atau gimana. Ya karena saya punya racun yang berbisa. Kalau saya marah mungkin ya orang-orang tahu sendiri lah akibatnya. Aduh, bahaya nih Bang ya. Oke, selanjutnya mungkin sebelumnya ini mah udah pernah saya undang nih gitu. Ada Bang Ewok. Nah, Bang Ewok. Iya, Bang Ewok sebenarnya sebelumnya saya belum sempat nanyain juga kenapa dipanggil Bang Ewok tuh. Ewok itu waktu zaman mondok.
Zaman Mondok. oh anak pondok ternyata gitu bang. Kenapa dipanggil Jadi kita bikin kaos disuruh pakai nama bukan nama asli. Waduh, kita bingung dong ya. Nama apa sih benar? Tahu-tahu ada memang kita keingetan teman-temannya abang namanya Ewok juga. Wah itu aja lah saya bilang kan. Saya pikir itu nggak bakalan hanya sementara. Ternyata sampai sekarang. Oh gitu. Jadi panggil Ewok sampai sekarang nih bang ya. Iya. Nah terus berarti TD 46 bang ya. TD 46 kenapa namain 46 sih bang? 46 itu karena memang lokasinya di Kebon Pedas dan nomor 46. Nomor 46 ya. 03 nya jalur Bodesan. 03 Jalur Bodesan. Jalur Bodesan. Jadi intinya ya nama-nama kode-kode sekolah STM tuh rata-rata ya gitu bang ya. Nomor sekolahan, terus Nomor kilometer atau nomor angkutan umumnya gitu yang diambil-ambil gitu bang ya. Iya. Jadi sedikit banyak kita bisa tahu ceritanya kenapa namanya seperti itu. Dan ini kenapa kita pertemukan dua abang kita nih, karena emang ini kalau boleh tahu abang-abang ini basis mana sih bang? Oh, jawab bang. Nah, sama sebenarnya ya, basis terminal ya. Basis terminal bang. Berarti kalau bang Reptil di mana bang rumah kalau boleh tahu? Saya rumah di Citerep di Jagorawi. Di sebelah mana bang? Di Kebun Kopi. Kebun Kopi. Di lewatin tol itu ya? Kolong dulu atau? Kalau dari sini sebelum kolong. Sebelum kolong bang ya? Di Oh kanan, situ. di kanan ya. Yang punya parkiran lah pokoknya. Yang punya parkiran sana bang ya berarti ya. Ya punya parkiran udah dia lah udah. Timnya dia udah. Nah ini kenapa dihadirkan karena memang ceritanya memang abang nih ada cerita yang memang harus diluruskan juga sekali bang ya. Terus kita juga pengen tahu kenapa dulunya bisa berseteru nih antara dua sekolahan ini yang awalnya itu memang nongkrong bareng, bener gak sih bang? Iya. Ya kan ya, awalnya nongkrong bareng kan dua sekolahan ini. Nah kalau dari bang Reptil sendiri, kan dulu itu kenapa masuk milih Basta sih bang? Jujur ya, kalau saya nggak ada niatan sekali sekolah di Bogor. Maunya di mana bang? Saya pertama daftar itu di Doski malahan. Oh Doski ya, oke. Saya daftar Doski. Maaf, saya ngeliat kondisi sekolahannya sama kayak saya sekolah di SMP. Jadi kayaknya kalau saya masuk nggak ada perubahan gitu maksudnya ya dari segi apa bangunan gitu. Ya udah saya daftar lagi ke sekolah kriminalis skill. Udah sempet ikut tes. Ini saya ke Bogor itu nganterin teman saya yang belum dapat sekolahan. Oh gitu. Namanya Atok juga. Oh, Halo Bro Atok, sehat ya? Oke. Jadi dia belum dapat sekolahan, sementara saya udah tes di skill. Berangkatlah sama saya ke Bogor. Yang dituju ya KTB. Nah dari situ ya mungkin Atok ini teman saya dari kecil ya. Dia akhirnya ngomporin, udah lu ikut sama gua aja, gua di Bogor. Oh di Bogor. Duh gimana ya, gua nggak boleh sama orang tua nih, serem di Bogor gitu kan. Iya. Ada gua ini tenang aja. Ya udah akhirnya ikut rayuan dia, daftar. Tadinya mau di otomotif, udah penuh, nggak bisa, otomotif penuh. Ada yang kosong listrik. Anak listrik ternyata. Anak listrik kan? Strobok. Jadi ya akhirnya daftar sama dia, udah Pak nggak apa sih, formulirnya saya ambil. Diisiin sama dia tuh formulirnya, udah lu tenang aja. Jadi saya masuk Bastar tuh. Nah jadi padahal di skill udah ikut ini juga apa namanya, mau saya gitu. Oh iya, saya bareng sama cewek-cewek juga kan ya, banyak. Jadi cewek pindah. Jadi kelas itu cowok-cewek. Cowok-cewek bang. Kalau di skill. Oh di skill. Nah saya pindah ke YKTB. Sebenarnya nggak ada niat sama sekali benar. Berarti YKTB STM yang masuk ya bang ya? YKTB 1. Ya YKTB 1. Berarti kalau bang Reptil jurusan listrik, kalau bang Ewok jurusan mesin. Mesin dan listrik nih ya. Mesin. Nah gitu. Nah berarti akhirnya bang Reptil masuklah ke YKTB bang ya. Berarti begitu masuk YKTB sebenarnya udah tahu konsekuensinya nggak sih bang kalau Bogor itu kayak gimana? Nah itu saking polosnya, pertama kali saya pakai baju abu-abu karena mungkin di Bogor itu ya kota ya, kita kan masuk kota ya. Saya pulang itu nggak gabung sama teman-teman yang lain. Sendiri. Saya mainlah ke Taman Topi. Ceritanya main ke Taman Topi. Ya kita kan nggak tahu ya di situ ada tongkrongan
rival. Kalau nggak salah out. Nah di situ pertama kali saya di betak. Pertama kali di betak pakai baju abu-abu putih abu-abu di betak di situ. Karena saya nggak tahu kondisinya kan. Pas saya ke situ, saya lagi main ke Taman Topi kayak gimana Taman Topi kan kalau dulu kan nggak tahu ya. Pas ke situ dipanggil, woi anak mana lu? Dengan polosnya, ya kata dia bang, berani-beraninya lo pandang gua. Habis saya itu waktu itu pakai jam tangan tuh dulu apa gisok. Ya? Bukan gisok ya, yang kain itu apa ya? Yang ininya bahannya kain itu warna biru, warna ungu kayak gitu. Iya. Nah kayak gitu dulu kan kayak gitu jamnya. Jam diambil, sepatu pun diambil. Ya udah kita pulang nyeker nambah jam. Cuman dikasih duit buat ongkos pulang doang. Nah di situ timbul, oh ternyata kehidupan STM kayak gini di Bogor. Disitulah saya mulai kayaknya kalau gua diem aja ditindas. Ya belajar dari pengalaman itu, makanya saya kesini ya kayak gini lah sama yang lain. Sama yang lain. Jadi kalau bisa dibilang nih Bang Reptil seperti Joker ya, orang baik yang tersakiti. Gitu. Joker itu begitu Bang, awalnya dia orang baik tapi dia tersakiti, akhirnya dia jadi begitu, jadi psikopat tuh. Ini Bang Reptil mirip-mirip ternyata ya ceritanya gini Bang ya. Belum pakai bedak aja dia. Oh gitu. Nah berarti dari situlah mulai timbul jiwa-jiwa berkecamuk nih Bang. Ya, bahkan saya sering melakukan, ya maaf ya mungkin korban-korban saya yang hasil apa? Saya samalah apa yang saya alami dipraktekin akhirnya. Saya praktekin. Oke. Mungkin dianggap banda-banda. Saya dulu sekolah yang namanya sepatu itu bisa gonta-ganti. Wis. Ini akibat gak sepatunya dulu diambil Bang. Ya, akibat notok atau Jadi saya istilahnya terus terang ya kalau misalkan saya habis ngelakuin sebenarnya kenapa gua kayak gini ya gitu. Tapi kenapa ya? Karena emang kondisi dan situasinya seperti itu. Jadi ke bawah arus aja jadinya. Jadi ke bawah arus ya. Berarti Bang Ewo dulu namanya notok apa betak sih Bang? Betak. Notok sama aja. Betak notok ya. Kebanyakan sih betak mana ya? Betak ya. Kalau notok itu lebih kepada pakai sajam atau enggak atau gimana ya? Sama aja sih. Sama aja ya. Pokoknya meminta barang orang lain dengan cara memaksa ya. Cara antagonis. Mau memaksa sebenarnya sih. Mengancam ya. Iyalah. Iya kan? Diperjelas ya. Berarti ya kalau memaksa tanpa mengancam kayaknya dia mempertahankan juga, tapi kalau diancam daripada gua apa-apa. Iya, kira dilepas. Berarti memang mulailah dari situ. Jadi kalau dari Bang Ewok mungkin dari cerita sebelumnya itu memang Bang Ewok termotivasi pengen masuk TD karena melihat anak-anak TD yang memang notabene keren-keren dulu Bang, katanya mau gitu ya Bang Belo gitu Bang ya. Tapi kalau dari Bang Reptil nggak sengaja masuk STM dan tersakiti akhirnya di STM Bang. Ya. Gitu ya Bang. Nah pertanyaannya lagi, berarti mulailah Bang Reptil masuk ke ikut-ikut tawuran gitu Bang? Atau enggak? Atau gimana? Kalau tawuran pertama kali itu kita ditatar sebenarnya. Oh sama ya Bang, Iya. ditatar ya modelnya. Terakhir MOS kalau nggak salah, kita masih pakai seragam putih biru SMP. Kita dipertemukan sama PGD 2 AUD di Jalan Baru. Itu pertama kali saya ngerasain yang namanya, kalau dulu kan kita ngelihat film Sahur Sepuh ya. Wah ini ketahuan umurnya nih. Iya. Iya, ketahuan umurnya nih. Ketahuan nih umurnya. Itu kan ikatan cinta. Ya kan? Kayak model itu Sahur Sepuh, kayak model apa namanya Ramayana kayak gitu kan. Saya ketawa. Nah itu pertama kali saya ngerasain ya di situ. Itu yang namanya, aduh, jangan dicontoh lah senjata tajam, aduh. Nah, berarti kalau dengar dari cerita Bang Reptil dan Bang Ewok sebelumnya sempat saya tanya juga, Bang Ewok juga menceritakan bahwa dulu kelas 1 itu rivalnya itu out Bang ya, betul ya? Rivalnya out, dan Bang Reptil juga menceritakan bahwa rivalnya out juga. Karena Bastard dan TD pada saat di zaman Abang di kelas 1 itu berteman ya,
nongkrong bareng lah kasarnya gitu ya, tidak ada gesekan. Kita jalan bareng, pulang bareng. Jalan bareng, pulang bareng ya. Pertanyaannya, mulai pisahnya dan mulai gesekannya ini kan sempat diceritain sedikit sama Bang Ewok. Nah ini kenapa kita hadirkan berdua biar sama-sama jelas nih Bang. Mungkin dari siapa nih, Bang Ewok atau Bang Reptil yang bisa menceritakan nih? Silakan. Nah, Kalau dengar dari cerita Tridharma sih, pertama itu kita ada gesekan di Cicadas ya. Ya. Cicadas tuh kalau boleh tahu di mana Bang? Di Gunung Putri, daerah Gunung Putri. Gunung Putri ya, Cicadas. Tepatnya di pertigaan Grian Pitjaya mungkin ya di situ ya. Ya. Oh, Kita digesekan di situ, berlanjut ke terminal. Tadinya mungkin Bang Ewok mau mencairkan suasana dengan cara jangan sampai ini berlarut-larut. iya. Jadi kalau misalkan bisa skip di sini, tapi kalau misalkan benci sama personalnya, Pet aja lah. nah, Pet-petan ya aja. itu lebih gentleman mungkin ya, Oke. ya seperti itu. Tapi seiringnya waktu kesini, karena memang mungkin di satu sisi dan sisi lain saling, maaf ya, biasanya kan ada kompor nih ya. Kompor. Kalau kita udah damai nih, anggap saja misalkan kita udah kenal nih, udah damai, tapi kan di belakang kita teman kita belum tentu satu kepala sama kita kan. Iya. Nah itu muncak-muncak itu di pertengahan kita kelas 2 mau naik kelas 3. Itu muncak-muncaknya di situ. Ada istilah buntut dari pertikaian di Cicadas berlanjut di terminal. Waktu itu ada anak TD di atas dibantai sama Basar. Besoknya lagi kejadian lagi, korban lagi dari anak Basar, termasuk saya sendiri mungkin ya jadi Iya. korban. Hah? Sama AA ini juga nih Aduh. pelakunya. Sama Bang Ewok. Ya, Tapi yang kalau boleh diperjelas nih Bang, maksudnya yang kasus pertama itu kayak gimana sih Bang ceritanya? Kalau boleh tahu sih Bang gitu. Kan dibilang nongkrong bareng kok bisa terjadi gesekan sih? ya itu mungkin dari Bingung. dari Cicadas itu kan Sebenarnya sih sebelum Cicadas kan, ada lagi. ada. Jadi kayak ya mungkin ini pendapat saya nih. Iya. Karena memang dulu kan pasar banyak. Oh banyak. Banyak. Jadi sorry Bang, dipotong dulu. Berapa banyak Bang Reptil Bastar itu dulu Bang? Saya kalau misalnya dari terminal itu minimal itu 5 angkot. Bisa nyampe 6-7 angkot. 5 angkot, satu angkot isi di 12 aja. Iya benar-benar Banyak, banyak. 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 Oke. Terus Bang? Ya itu mungkin awalnya yang ngerasa mereka banyak. Ya kita juga banyak lah. Cuman kan kalau kita kan bagi dua. Cibinong. sama malam. Oh, Pagi. Kan pagi. kita pagi sama siang ya. Oh iya, oke. Mungkin dari situ kali ya. Ada juga yang mungkin ketidaksukaan juga mungkin ya dari personalnya ke TD yang akhirnya mulai gesekan kecil sih awalnya. Awalnya gesekan kecil. Dan muncaknya itu gesekan di terminal itu Bang, betul? Ya, Ya dasar awalnya. Nah itu maksudnya, itu kejadiannya gimana sih Bang? Maksudnya kan ya dari gesekan kecil terus memang biasanya nongkrong bareng tiba-tiba terjadi keributan di sana tuh kenapa sih Bang bisa kayak gitu? kalau pemicunya sih sebenarnya gini ya, kita ada janjian sama PG2 Sama Aud, ya. Jadi kita bawa tamu, orang luar itu anak lewe, kebanyakan lewe liang. Lewiliang, Buster Lewiliang. Ya. Hah? Kebetulan itu waktu itu yang bawanya Bang Jesse ya, Jesse lewe liang. Bang Jesse, oke. Kita nggak ketemu sama Audnya, kita nongkrong di bawah. Sebenarnya kalau posisi banyakan di atas sama di bawah, banyakan di bawah. Kita banyakan di bawah. Kalau di atas kan sebagian ya. Nah itu mungkin yang kata Bang Ewok mungkin cerita kemarin, Jimmy sampai kena Jimmy ya. Jimmy Oh, sampai Bang kena. Jimmy, oke, ya. Itu. Nah sesudah itu kena, berlanjut lagi. Yang saya bilang ya, Malih kena, ya kan? Ya Malih kena. Sudah itu berlanjut, ketemu saya sekitar ya mungkin bisa dikatakan seminggu apa 3 minggu kemudian, Bang Jimmy. Jadi posisinya saya satu angkot, sebenarnya 2 angkot dari Mawar, dari sekolahan. Cuman kan kita nunggu angkot nggak bisa langsung nih, dapat 1 angkot berangkat. Berangkat ya.
Jadi yang lain nunggu di belakang. Oke. Nah kebenaran itu kita 2 angkot. Angkot pertama yang datang angkot saya. Nah nyampe terminal, mungkin sekitar 10 atau 20 menit saya baru nongkrong di atas. Jimmy datang masuk. Kalau hitungan saya 9 sama 7 orang lah. Kalau nggak tuh 9 orang. Bang Jimmy itu, Bang Jimmy TD-nya ya? Iya. TD Bang, oke. Kita ada mungkin sekitar di atas itu 14 sampai 13 orang di atas. Dengan santainya Jimmy ngomong, "Hei kawan, tos yuk di tol." Itu Jimmy. Oh, gitu. Nah, Oke. tos yuk di tol. Nah itu kejadian itu kita ngetos di tol itu mungkin dari pihak Bastar ada yang luka, dari pihak Tridharma Jimmy yang hampir putus kelingkingnya. Oh iya, pernah cerita juga Nah, Bang Jimmy di itu. podcastnya. Itu sih sebenarnya. Nah udah dari situ, udah itu mungkin terakhir kita bentrok. Kesininya kita kelas hampir mau lulus udah nggak ada, maksudnya udah nggak ada quest lagi ya, udah nggak ada apa-apa lagi sama Tridharma. Cuman saya juga nggak tahu kesininya malah jadi apa namanya ya? Panjang. Bukan jadi warisan gitu loh. Jadi warisan. Iya kan? Padahal waktu zaman saya ambil kelas 3 itu mau lulus itu kita udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi maksudnya mau memperjelas nih Bang, maksudnya itu Bang Jimmy itu minta yang ngajakin tos-tosan itu di tol itu setelah kejadian yang di terminal itu atau sebelum kejadian di terminal? Setelah kejadian. Setelah kejadian? Ya mungkin kalau kata ini dia kemarin gue dibantai, mungkin ya kan? Yang di terminalnya itu? Gue kena, gue nggak terima. Ya makanya pas mungkin ketemu saya di atas, Pak Bastar nih, ya kan? Iya. Saya masih ingat kata-katanya, "Hei kawan, di tol yuk." Di tol. Gitu. Udah, TD jalan duluan atau kita ngikutin. Emang pas di tol itu. Kalau yang sekarang jadi ke arah apa ya namanya? Belokan apa namanya? Enggak, Ke ini yang ke Botani. Ah, di situ tepat Botani. tepat di situ ya tepatnya. Dulu kan nggak ada tuh. Ah. Nah sekarang kan ada belokan tuh di sini, dari situ tepatnya. Oh gitu. Tempat-tempat Nah ini kan pertanyaannya Bang, itu pada saat itu berarti Bang Jimmy atau TD-nya itu dibantai ya, bener ya? Pada saat itu sama Bastarnya di terminalnya ya? yang mana? Awalnya yang di terminal itu? Ya. Iya yang Iya. ada korban itu. Ah. Si Jimmy kena. Iya itu Bang Jimmy. Nah itu kan pertanyaannya, itu kenapa sih dibantai sama yang anak Lewiliang itu Bang? Sama Bastar Lewiliang itu? Jadi gini, sebenarnya gini ya, yang saya tadi bilang, kita itu janjian sebenarnya sama Aut. Autnya nggak ada, kita nongkrong tuh di terminal. Sebenarnya waktu kita balik ke situ, tadinya belum ada. Oh. Belum datang mungkin ya. Bukan. Iya kan? Nah, setelah ada, timbullah sebenarnya saya nggak usah sebut namanya, apa sebut namanya nih. Ada teman saya, Iya. satu sangat sama saya, dia bilang kemarin anak bocah dibantai nih, udah bantai aja yang ada gitu. Nah dari situlah, padahal kalau nggak salah Ewok ini sedang klarifikasi sama Alam di bawah. Nah jadi Ewok ini nggak ada di tempat. Kebenaran saya juga nggak ada di situ karena posisi saya di bawah. Karena di bawah itu lebih banyak anak basar itu. Emang posisinya dibagi dua gitu kan, jangan sampai terlalu kelihatan nanti diusir polisi, jadi bagi dua kita. Nah kejadian di bantai itu sebenarnya saya kalau dibilang di TKP nggak ada karena saya di bawah. Tapi saya mengetahui karena apa? Karena sesudah ngebantai bocah pada ke bawah. Ada apa nih? Jadi abis ngebantai TD gitu kan, udah bubar ke bawah, turun. Ya mungkin TD ngurusin Jimmy ya. Ya. Gitu. Jadi intinya sebenarnya bukan anak terminal, Bastar terminal Bang ya yang ngebantai. Ada di situ, cuman yang paling dominan yang tamu lah ya bahasanya Bang ya, yang tamu yang emang nggak tahu kalau TD dan Bastar itu sebenarnya nongkrong bareng gitu. Karena ngelihat, ini ada anak TD nih, udah bantai, akhirnya dibantai oleh tamu gitu Bang ya. Jadi sebenarnya salah pahaman nih Bang ya. Kesalahan juga, maaf ya. Kalau dulu kan anak STM itu terkenal dengan, maaf nih, kalau bandel ya, apa namanya, dia sering pengaruhnya nih, ini yang membuat pengaruhnya nih, apa tuh Bang pengaruhnya kalau dulu tuh? Bang Ewo kapan Bang? Inek ya. Intisari nekat gitu. Ya terus terang aja ya. Iya. Itu kadang di atas itu
anak-anak suka kayak gitu. Oh, Karena kenapa? Karena merasa didukung oleh pengamen. Waktu itu Bastar itu kebanyakan klubnya sama pengamen Bogor. Pengamen Bogor. Jadi ada faktor pengamen, ada faktor miras juga ya, Bang. Biasanya kan kalau misalkan ada radiasi miras itu pikiran itu sedikit buntu kan? Sedikit buntu benar. Kalau udah bawa-bawa miras sih benar ya Bang. Gitu. Jadi faktor-faktor itulah yang mendukung mengakibatkan terjadinya tawuran itu Bang ya. Ya. Gitu. Gesekan. Itu zaman dulu seperti itu ya, faktor-faktor yang mendukungnya itu Bang ya. Beberapa faktornya ya yang mengakibatkan itu. Nah, pertanyaan saya sih sebenarnya simpel. Awal mula Bang Reptil dan Bang Ewok ketemu di mana sih Bang? Ketemu apa nih? Iya ketemu Abang. Ketemu pertama kali gitu, entah bentrokan atau memang ketemu atau apa nih Bang? Enggak, kalau ketemu kelas 1 mungkin udah ketemu ya. Sudah ketemu. Cuma ya sering ketemu. Cuma kita masih ya kan saya bilang kelas 1 kita aman-aman aja, kita kan fine aja kan. Ya naik bis juga bareng kita naik bis gitu, satu jalur gitu kan. Ya itu aja sih. Cuman ya karena mungkin terus terang nih, saya dengar waktu pas bentrok siapa sih di TD? Si Ewok. Nah, inceran saya itu dia. Udah. Oh, si Ewok berarti ya gitu. Tapi kalau Bang Ewok sendiri pernah ngincer Bang Reptil juga Bang? Emang ngincer. Jadi Maaf ya, kalau memang sama-sama ngincer nih ya dulu ya. Malahan kalau saya dapat bocoran, saya sempat mau diculik sama orang basis Bogor tuh, yang anak terminal siapa yang basis Bogor? Saya, Itu yang kelas 3 basis Bogor, yang rumahnya di Pulau aja di bawah. Nah itu. Oh gitu. Ternyata udah Reptil kalau misalkan nongkrong di atas, nanti gue culik lah gitu kan. Itu serem juga loh tuh kalau masalah culik. Wah, Culik. sebenarnya yang mau diincer itu bukan Bang Ewok aja, ada juga kelas 3-nya kan gitu. Karena mau kita satu angkatan juga kan. Iya. Cuman yang satu udah jadi korban. Ini lebih korban. Oh gitu. Tapi memang pernah ngincer dan pernah ngenain gak sih Bang Ewok? pernah lah. Nih biar langsung ketemu nih, biar sama-sama nih. Bener pernah kena Bang? Pernah. Oh gitu. Terus terang aja, ini saya lagi nunggu bis nih ya. Terus? Di Jagorawi. Posisinya jongkok. Entah itu saya apa nggak tahu ya, pokoknya di belakang itu udah tinderma semua. Dihitung gitu apa gimana Bang? Nggak dihitung. Tahu saya kena pukul dari belakang terus gitu, tahu gitu aja pokoknya. Saya ingat itu. Terus nggak lama saya jatuh, saya diri udah dikerubungin. Udah tuh. Tapi selepas itu mungkin ada kenang-kenangan ya. Cuma gigi saya patah ini. Patah gigi saya itu. Enggak, yang Abang lihat di situ ada Bang Ewok atau enggak? Ada, iya. Nah, ini saya mau nanya langsung orangnya. Tapi saya kelas 2 itu ya. Ya kelas 2. Kelas 3 juga banyak sih tuh. Cuman yang paling maksudnya kalau kata ikan dikasih umpan yang paling ini dia nih. Ya itu yang modelnya. Oh begitu. Kenapa sih Bang Ewok? Kenapa nih Bang? Emang yang paling diincer dia sama saya. Gitu. Kenapa kalau dulu nih? Maksudnya kenapa paling banget diincer nih? Bang Reptil kenapa diincer banget sama Bang Ewok? Kalau Reptil yang pertama kan dia mau itu juga. Oh gitu, jakam lah ya? Enggak ya. Oh enggak. Itulah. Terus juga memang kedengar juga lah kalau Reptil mah ya. Jadi ada sedikit wis. Boleh nih gitu. Jadi memang pas lagi panas-panasnya, pas banget ketemu Reptil. Oh gitu. Ini nih. Udah. Jadi santapan. Jadi santapan Bang Reptil berarti di situ ya. Karena kenapa mungkin dia akan seperti saya bilang, kenapa disebut reptil? Karena saya punya bisa. Ini nyarinya yang berbisa. Kalau yang nggak ada racunnya, emang nggak bakal ya. Apa sih ini gitu? Receh lah gitu. Iya. Makanya nyarinya yang berbisa aja udah. Jadi Materinya yang berbisa gitu. Berarti jadi, tapi Bang Ewok pernah jadi korban Bang Reptil nggak? Belum pernah kena tapi. Belum pernah ya. Berarti Bang Reptil yang kena ya sama Bang Ewok nih ya. Saya dulu ngincer, tapi udah pindah dia. Oh gitu. Oh gitu. Akhirnya nggak kesampean tuh Bang ya. Nggak kesampean ya.
Berarti oleh-oleh dari Bang Ewok apaan tuh Bang dulu? Gigi saya patah. Gigi saya patah. Gigi patah ya? Gigi patah. Tapi untungnya nggak ada luka-luka senjata tajam atau apa Bang gitu? Nggak ada, karena emang waktu itu TD nggak ngeluarin batangan ya. Enggak. Oh gitu? Cuman yang di badan saya itu gambar sepatu. Gambar sepatu? Ya. Oh Nggak gitu? tahu siapa yang menang, siapa tuh? Ada sepatu di sini sepatu, ada 2 gambar sepatu. Berarti, tapi Bang Ewok mau nanya jujur, tapi kalau sekarang mungkin anak sekarang ngelihat ada Bang Reptil sendirian gitu, mungkin wah gua nggak tahu kali Bang, Waduh. habis kali Bang ya. Oh, Wah, iya maksudnya gitu Bang. Alam deh. Nah ini kan makanya Bang Reptil cuman beruntung banget Bang, cuman ada bekas sepatu gitu. Mungkin kalau sama anak zaman sekarang, aduh nggak tahu berapa jahitan di badan kali Bang ya. Gitu. Kalau jahitan doang sih Semending ya. masih mending. Iya betul ya. Kalau pas sama- bangun ada di sana gitu. Iya. Gimana? Di alam lain gitu ya. Di alam Ngeri lain. ya, kan? Iya. Berarti memang ya kisahnya begitu Bang ya dulu ya. Iya. Zaman sekolah dan awal mulanya memang bertemunya itu awal mula kelasnya itu ya sebenarnya selisih paham sih Bang Lebih ya. pada salah paham sih. Salah paham dan pengaruh inek tadi mungkin Bang ya, salah satunya Iya. faktornya gitu ya. Emang jangan di ini ya. Jangan ditiru dah, Bang, ya. Nggak baik juga. Nah, saya mau nanya, dari abang berdua sendiri, ada rasa penyesalan nggak sih Bang melihat dari dulunya kayak gitu dan akhirnya sekarang sampai sekarang nih, berarti abang sampai sekarang ini udah berapa tahun lulus kalau boleh tahu? Hampir 20 tahun ya. 92, iya. 19 2022 tuh 20 tahun. 20 tahun 2000 warisan besok. warisan itu masih kekal gitu Bang, masih Iya. masih ada sampai sekarang gitu. Menurut abang gimana sih Bang? Miris ya. Miris banget lah. Ya kalau misalkan warisan ini terus menerus nggak bisa kita rubah mindset teman-teman, akan terus berlanjut mungkin ya. Iya. Makanya kita dibutuhkan di sini para alumni. Kayak mungkin saya dulu ripa sama dia. Jujur, waktu saya sekolah, wah bencinya minta ampun sama dia. Inceran saya banget. Ya. Pokoknya kalau misalkan TD, saya nyarinya nggak yang TD ada sewok nggak nih. Kalau nggak ada nggak seru gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau dia mungkin seru gitu kan. Tapi kebanyakan saya belum pernah, makanya bentrok sewokan gitu. Jadi kayaknya aduh kurang seru ya sewok. Kenapa kayak inceran saya dia? Ya. Nah mungkin pas dia ngincer saya, pas wah bener ada nih gitu kan, makanya saya kena nih. Kena. Nah itu. Gitu. Makanya ya itu kita sekarang nih alumni sudah jujur aja nih. Saya waktu dulu kena sama Ewok sampai sekarang ini mungkin masih berbekas, tapi kita sudah sama-sama dewasa, sudah sama-sama punya pikiran ke depan. Makanya kenapa saya bisa seperti ini? Ya karena kita mau merubah lah misalnya Pak. Kenapa? Jangan sampailah hal-hal yang kita alami dulu terjadi lagi gitu. Makanya Bang Ewok sekarang sebenarnya punya banyak agenda ya. Insya Allah. Mudah-mudahan kita berhasil ya. Bang Ewok. Mudah-mudahan kita semua berhasil lah. Amin. Semua berhasil. Jadi intinya kalau bisa dibilang apa yang akan dilakukan untuk menghapus dosa masa lalu lah kalau bisa dibilang Bang ya, supaya dosa itu maksudnya tidak terus menerus nurun temurun sampai sekarang nih Bang. Gitu. Apa yang akan dilakukan konkretnya sih Bang? Kalau dari abang-abang ini? Konkret secara aktual. Iya. Kita udah koordinasi sama teman-teman alumni STM Bogor. Kita akan mencoba turun lagi ke sekolah nih. Wah, turun gunung juga akhirnya nih. Insya Allah, Oke. doain aja lah ya. Ah. Kita turun, kita coba untuk memberikan edukasi dan kita juga akan mencoba untuk memberikan pelatihan-pelatihan yang sifatnya positif nanti buat para pelajar. Salah satunya ya di training pelajar nanti. Iya. Terus juga pelatihan kewirausahaan insya Allah akan terlaksanakan untuk kelas 3-nya. Terus untuk kelas 2-nya mudah-mudahan juga nanti bisa berjalan dengan baik. Kita akan coba kerjasama dengan seluruh STM di Kota Bogor Oke. untuk melaksanakan proses pertukaran pelajar. Pertukaran pelajar. Mudah-mudahan Oke. Nah. di approve dan disepakati oleh para guru-guru dan kepala sekolah. Jadi Ada konkret. banyak Hah? agenda sebanyak agendanya. Mungkin salah satunya itu dulu. Salah satunya itu Bang ya konkretnya ya.
Jadi akan menggandeng semua stakeholder nih Bang ya. Insya Allah. Semua stakeholder, tapi terutama akan sosialisasi ke STM-nya masing-masing atau sekolahnya masing-masing, begitu Iya, Bang ya. betul. Nah gitu. Nah terus kalau dari Abang sendiri melihat peran alumni nih Bang, kan mungkin kalau Abang terlihatnya sekarang udah berteman dan malah ingin mencegah atau menstop tawuran. Iya. Tapi kalau alumni yang baru lulus 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, Abang ngeliatnya gimana sih Bang? Abang Reptil tuh? Ini juga PR buat kita ya. Kenapa? Iya. Karena yang sekarang terjadi tawuran-tawuran itu dimotori oleh angkatan yang baru lulus 2 atau 3 tahun. Oke, betul Bang. Itu sangat berbahaya ya. Kenapa? Kita dari aliansi sudah sepakat semua STM, jika terjadi tawuran, ada yang memotori atau memprovokatori salah satu dari alumni kita, itu masuknya sudah pidana. Mendingan kita langsung koordinasi sama kepolisian, ambil aja orangnya. Kenapa? Karena kalau misalkan mungkin ya, kalau misalkan jamurnya ini diambil, mungkin ada efek jerak dan mungkin juga buat yang sekolahnya bisa meminimalisir angka tawuran. Gitu. Kalau dari Bang Ewok Bang? Ya, mungkin follow up-nya dari situ kita coba koordinasi dengan wali kota, dinas pendidikan, bahwa ketika pelajar-pelajar terkait memang masih terlibat tawuran, kami mohon segera dipecat, dan kita minta seluruh sekolahan yang ada di Kota Bogor ataupun Kabupaten Bogor tidak menerima pelajar tersebut. Di blacklist gitu Bang? Blacklist langsung. Kalau memang dia mau sekolah silakan di luar Kota Bogor. Dan yang kedua, kita akan coba koordinasi dengan dinas pendidikan, sama sifatnya mungkin lebih kepada dia tidak akan pernah bisa melanjutkan sekolah lagi. Oh gitu. Kita coba koordinasi di situ. Jadi gitu. Jadi memang ini udah menjadi concern banget karena dan harus sanksinya harus benar-benar tegas Bang ya. Harus benar-benar tegas karena ya beberapa pekan lalu juga kita mendengar kabar beberapa korban jiwa lagi terjadi lagi, apalagi salah satu di Kota Bogor, bener Bang ya? Gitu. Dan itu ya walaupun itu SMEA, SMA, tapi tetap pelajar juga Bang ya, gitu. Tapi ada ini kan untuk STM aja nih Bang, tapi untuk SMA-nya ada sempat buat ngerangkul atau gimana? Udah ada wacana Bang? Untuk saat ini kita masih concern di STM dulu. Di STM. Insya Allah sambil berjalan kita coba nanti keleburkan lah ke SMA. Gitu. Oke. Kalau dari Bang Reptil ada lagi nggak nih Bang? Mungkin kedepannya mau kayak gimana Bang? Ya kedepannya yang saya mau buat para alumni yang kemarin sudah gabung sama kita aliansi, saya cuma satu, konsistensinya aja. Kalau semua konsisten, insya Allah tugas kita nggak berat, kita berjalan lancar. Sesuatu niat yang baik, insya Allah lah dikasih jalan ya. Amin. Kebaikan. Jadi sih, saya minta kepada semua alumni yang terkait kemarin aliansi STM Kota Bogor, cuma minta konsisten aja. Oke. Sama terakhir, saya pribadi pengen nanya Bang, dari Abang Ewok dulu. Kalau dari Bang Ewok sendiri melihat channel-channel kayak gini nih, gimana sih Bang? Channel-channel STM, nostalgia gitu gimana sih Bang? Saya pengen tahu Bang, pendapatnya. Pribadi ya? Iya, pribadi Bang. Secara pribadi, positif, negatifnya ada. Oke. Ada lah. Iya. Cuman yang saya gambar situ lebih banyak yang negatifnya. Lebih banyak negatifnya Bang. Jadi para calon-calon pelajar STM yang sering nonton kayak gitu, mereka lebih termotivasi untuk jadi bagaimana caranya mereka masuk jadi artis YouTube. Itu sih yang kadang-kadang miris juga ya. Miris ya Bang. Mudah-mudahan sih mungkin ini masukan juga, harapan saya lah ya, bukan masukan. Ketika nanti channel-channel terkait yang akan mempublikasi para pelajar atau alumni, lebih kepada memberikan edukasi lah. Jadi nostalgianya silakan, tapi lebih kepada bagaimana caranya kita memberikan edukasi positif terhadap adik-adik kita. Apapun itu, hari ini kita bangga dengan atribut kita, tapi kita lupa bahwa dengan kebanggaan kita di situ ada bumerang yang menghancurkan nama baik sekolah kita masing-masing. Betul. Kalau dari Bang Reptil Bang? Ya mungkin hampir sama ya sama Bang Ewok ya, nggak jauh beda ya, karena sebenarnya apa ya, hal yang paling
merugikan itu ya berasal dari diri kita sendiri. Betul. Dalam arti gini, kita berbuat baik akan menghasilkan baik pula. Kebaikan. Ya. Ya, nah kita berbuat jahat ya akan menghasilkan jahat juga. Ya. Benar kata Pak Ewo, kalau misalkan kita sekarang di atribut kita merasa paling jago, merasa paling hebat, ada efek negatif juga. Kenapa? Mungkin sekolahnya jadi kelihatan buruk di mata Betul. para orang tua yang akan menyalahkan anaknya. Ya. Ya, ceritanya Nah, citranya buruk dia kan. Makanya kita mudah-mudahan dengan adanya aliansi STM Kota Bogor saat ini, kita bisa merubah mindset orang-orang tua kita yang dulunya berpikir bahwa sekolah di Bogor itu menyeramkan atau gimana. Nah, kita akan rubah itu. Oke. Kenapa? Karena untuk keuntungan sekolah di Bogor juga, kalau mungkin kondusif dan tenang, orang tua mungkin nggak akan was-was menyalahkan anaknya di mana saja. Ya. Terserah mau masuk mana, yang penting udah kondusif, gitu aja sih. ya. Oke. Jadi gini, kita semua nih waktu kita kumpul, kita punya mimpi yang sama. Apa tuh Bang? Mimpi itu bahwa tentang bagaimana caranya mengembalikan citra positif sekolah ya. Di situ kami ingin ramainya kami ketika kami sekolah itu kan pesertanya hampir ribuan ya. Itu kami pengen sekolah kita masing-masing itu sama lagi. Jadi orang tua itu dengan bebas menyekolahkan mereka ke Kota Bogor tanpa ada takut, tanpa ada rasa was-was ketika mereka sekolah. Dan memang itu juga bukan hal yang mudah, tapi mudah-mudahan juga jika kita bisa melaksanakannya dengan maksimal, mudah-mudahan juga ada hasil yang maksimal. Jadi gini, sempat terbesit di bayangan ya, sambil menghayal juga nih, kita ketika menerima pendaftaran murid baru, seluruh STM Kota Bogor terpampang dalam satu baliho. Oh. Semua STM Kota Bogor di situ ada. Bangga dong. Ya. Artinya satu baliho itu memasukkan seluruh STM Kota Bogor. Berarti secara tidak langsung, secara psikologis, sekolah-sekolah yang di STM Bogor udah damai. Ya. Udah damai. Ya. Dan ada rasa kebanggaan sendiri ketika kita mau kemana-mana pun. Oh itu STM gua ada di situ loh. Ya. Oh itu STM gua ada di situ loh. Nah, ada sedikit harapan, mudah-mudahan juga teman-teman masih bisa tetap konsisten dan tetap support. Angan-angan itu saya pengen itu bisa terrealisasi, entah kapan ya. Kita coba mulai dari sekarang. Amin. Jika memang itu terrealisasi, yang bangga siapa? Kita semua. Betul. Yang bangga siapa? Sekolah kita masing-masing. Karena apa? Sekolah kita masing-masing akan kembali ramai. Oke. Tuh. Oke, mungkin itu aja kali Bang ya. Siap. Nostalgia sekaligus sosialisasi buat kedepannya Kegiatan untuk kita ya. supaya stop tawuran pelajar ya Bang. Siap. Khususnya di Kota Bogor, umumnya di Jabodetabek gitu. Terima kasih banyak waktunya buat Bang Reptil dan Bang Ewok. Mungkin sekian podcast kita kali ini dan terima kasih Bang. Sama-sama.